Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala ummati sayyidina Muhammad walhamdulillah bihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Maaf nih, saya lupa bawa kitabnya. Baca terjemahan malah bingung. Jadi nggak biasa baca terjemahan, dan terjemahan itu kan ala si penerjemahnya. Ya. Masih punya bukunya. Tapi ada request ngaji Asmaul Husna. Maunya apa? Asmaul Husna atau ini? Sirah? Atau diseling? Kemarin kan sirah, berarti sekarang Asmaul Husna. Gitu ya? Oke. Walaupun tadi sudah baca surah Al-Fatihah, supaya Allah membuka hati pikiran kita, kita baca lagi, kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, dan untuk guru kita, orang tua, dan yang hadir semua. Itu juga orang yang terbaik yang membangun masjid ini, dan siapapun yang memakmurkan. Al-Fatihah. Al-Asmaul Husna itu disebutkan dalam beberapa ayat. Ada di awal Toha, ya, Lahul Asmaul Husna. Itu di ayat di awakhir surat Al-Isra. Kemudian disebutkan, ya, contoh-contohnya di dalam akhir dari surat Al-Hasyr, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan baginya lah al-asmaul husna. Apa arti al-asma? Al-asma itu jamak dari isim. Isim bermakna bukan hanya sekedar nama. Ismun, name bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Arab mempunyai dua makna. Pertama, ismun dalam arti tanda. Ya, ismun berarti tanda. Dan yang kedua, ismun berarti ulu, subuh, ketinggian derajat, ya. Maka nama itu gak boleh sembarangan. Nama itu menunjukkan tanda, menunjukkan ketinggian orang yang punya nama. Kita suka memberi nama anak yang baik, benar ya? Tapi jangan kasih nama orang atau nama anak juga yang di luar batas dirinya. Misalnya kita kasih nama anak Muhammad Nabiullah, itu namanya ngaco, gitu ya. Kita boleh kasih nama anak dengan nama-nama malaikat, Jibril, kayak itu boleh. Bahkan dengan nama Nabi boleh. Dulu saya punya adik sepupu, anak dari tante saya kandung, dengan nama kayaknya kayak nama orang India, Gandhi.
nggak cocok, si anak sakit-sakitan, tiba-tiba ada yang bilang ganti nama anaknya. Benar, setelah diganti maka tidak pernah sakit lagi. Dikasih Muhammad terus ada tambahannya. Kemarin alhamdulillah di Jawa Timur saya ketemu dia lagi di sana. Padahal kalau nggak diganti itu mungkin sudah lewat waktu kecil, sakit-sakitan terus. Maka bagi kita yang muslim, mukmin, nama itu sangat berarti. Beda dengan non muslim yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Berarti dong, coba kamu dipanggil anjingmu. Oh katanya nggak berarti, panggil buku kan nggak mau. Waktu masa-masa politik lagi bergejolak, orang nggak senang dipanggil apa ada dua istilah, cebong, kadun, apalagi lawannya kampret, nama ojek, satu cebong, satu kampret, sama-sama menggelikan gitu. Saya jadi ingat kisah Buya Hamka dulu masa kampanye itu sindir-sindiran dengan ulama satu lagi namanya Sirajuddin Abbas, sama-sama orang Minang tapi berkiprahnya nasional. Satu Masyumi Buya Hamka, satu Partai Tarbiyah Islamiyah, konon katanya ke NU, saya nggak tahu. Apa kata Buya Hamka? Sirajuddin Kibas. Tahu Kibas? Ya. Dijawab lagi Pak Sirajuddin Abbas, Hamqa. Hamqa bahasa Arab artinya blow on, bodoh. Tapi kalau pakai kaf nggak ada artinya. Tapi kalau pakai ko, Hamqa artinya bodoh. Tapi selesai politik, mereka salaman lagi, pelukan lagi, selesai. Sekarang kayaknya belum beres-beres tuh. Ya, luka 2019 belum terobati, belum selesai, udah mau datang lagi 2024. Benar nggak? Itu cuma karena nama. Dibayangkan karena nama kita begini. Enggak senang, ada yang enggak senang disebut kampret. Ada yang nggak senang disebut cebong, kandun gitu. Berarti nama itu penting, ya. Nama itu sangat penting. Di dalam surat Shaf ayat 6, Sayyidina Isa mengabarkan kelahiran atau kemunculan Nabi, lalu disebut nama Ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa mengabarkan kemunculan, dia menyebutkan nama. Tapi nama di situ dalam pengertian bahasa Arab, tanda-tanda dan apa yang kedua tadi? Ketinggian derajat. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dan pertanyaannya nggak perlu dijawab. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau tahu bahwa dia memiliki samiyya? Samiyya isim sama samiyya, nama yang tinggi, nama yang luhur. Karena Allah punya nama, panggillah dengan nama itu. Orang kalau dia punya jabatan, senang nggak dia dipanggil dengan nama jabatannya? Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Menteri. Senang. Bahkan ada yang bukan punya jabatan, cuma keluarga jenderal, melakukannya setengah mati kalau di jalan. Lo nggak tahu, ponakannya jenderal.
Jadi bangga dengan nama jenderal. Bayangkan cuma nempel sama keluarga jenderal, orang udah berani. Begitu zaman Soeharto, bener. Itu baru nempel sama nama jenderal. Kalau sekarang, mohon maaf nih para jenderal kalau ada yang nanti mendengarkan kajian kita, orang nggak begitu takut. Itu buktinya kemarin ya, terjadi perseteruan panjang ya, cuma karena masalah ya mungkin tidak saling meniatkan tapi terjadi. Berarti tempelan nama menjadi sesuatu yang penting. Tempelan nama. Pak Mahruz Zaman itu di rumah atau di masjid. Kalau di rumah sakit ada panggilan dokter, supaya bisa dipanggil Pak Dokter dan boleh berpraktek. Berapa tahun kuliahnya Pak Dokter? S1 5 koas 4 tahun koasnya. Koas 2 tahun, S2 lagi spesialis. Spesialis apa Pak? Anak ya. Alhamdulillah. Tapi pernah jadi pengurus masjid ya. Alhamdulillah, canggih itu. Waktu awal ketemu, saya tugasnya di masjid jadi dokter itu sampingan. Kaget ya. Orang lama-lama kuliah ngakunya sebagai pelayan masjid. Itu pasti lebih mulia pasti. Saya boleh ngajar di kampus karena punya gelar dokter. Jadi supaya bisa ngajar di kampus, kan kampus ini kan masih di bumi. Kampus itu bukan bangunan yang tinggi, kan ada juga kampus yang bangunannya rendah. Bukan bangunan tinggi itu yang disebut kampus, tapi izin boleh ngajar di situ sebagai institusi mengajarkan pengetahuan-pengetahuan di atas SMA, maka disebut dengan perguruan tinggi. Kebolehan mengajar di sana kalau sudah dapat nama di depan, nama gelar doktor. Jadi untuk ngajar di dunia aja perlu nama Pak. Kalau jamaah umum baru mau mengundang, masjid-masjid itu mengundang kalau ustadznya namanya nongol di YouTube. Dicari di Wikipedia, wah ada. Ini karena masalah satu ini tidak sedikit ustadz dai yang ngebet pengen jadi viral. Ngebet pengen jadi viral. Itulah kejadiannya. Ada ustadz mau khutbah, dia rekam sendiri, naik ke atas mimbar, pencet sendiri, ngebet mau terkenal, posting sendiri, tonton sendiri, like sendiri, komen sendiri. Bagus ya. Kasihan, mencari popularitas itu lebih capek dari mencari duit. Jika Nabi mengatakan sungguh lelah orang yang mencari duit, ta'iba abdud dinar, maka lebih lelah lagi orang yang hamba fairal, Abdul Fairal. Bagus nih lagi Abdul Fairal. Bahasa lainnya Abdul Syahirah, Abdul Syuhur, Abdul Syuhra. Jadi orang-orang yang mencari popularitas lebih capek. Ini
cashnya coba lihat artis. Kalau artis Indonesia nggak banyak yang begitu, tapi kalau di Korea, di Jepang, artis itu betul-betul menghayati keartisannya. Kejadian artis cantik, wah cantik nih, saya nggak bisa sebutin nih, ya, ngundang kawannya di apartemen mau pesta, nggak satu pun yang datang. Sedih, stres, besok bunuh diri. Maka Indonesia ini walaupun nggak maju semaju Korea Selatan, kita punya satu kemajuan yang nggak ada di negara manapun. Ayo, apa itu? Orang majunya handphonean. Coba lihat, orang sekarang kalau naik bus, naik angkot, nyapa-nyapa kan? Sibuk dengan? Ya benar. Duduk lagi nunggu di bandara, nggak ada ngobrol karena semuanya bukan handphone. Kita ini udah menjadi budak handphone di rumah, bahkan di masjid kita nggak bisa ke masjid kalau nggak bawa handphone. Yang nyantar ke handphone lanjutkan, jangan tersinggung. Ya, saya emang ahli nyinggung-nyinggung. Emang lidah ini Allah ciptakan untuk itu. Lebih tenang aja ya, menyinggung tanpa terasa tersinggung. Yang disinggung senyum-senyum aja ya. Kalau tersinggung kan langsung pergi. Di mana-mana. Dan memang itu our life, hayatuna, hidup kita sekarang begitu. Mau ke mall harus pengunjung sekian. Bener nggak? Kadang-kadang saya pura-pura bego. Pak Satpam nggak bisa. Padahal bisa. Kita kerjain. Nggak bisa. Ini gimana nih? Dia ngeliatin saya. Kok kita nih hidup harus diatur main gituan? Bodoh amat kita ini. Manusia menciptakan handphone, aplikasi, sekarang kita diatur sama aplikasi. Masuk kerja pakai fingerprint, bener ya? Yang kerja pakai fingerprint lelah kan? Untung ada pandemi. Jadi orang tuh udah stres. Udah stres kenapa? Masuk pagi, keluar sore. Masuk fingerprint, keluar fingerprint. Tapi itu dahsyat finger. Ada nama di situ, ada tanda. Maka di sini ada nama. Nama berarti tanda-tanda. Kalau digores jadi tanda tangan. Ya. Maka nama itu dalam bahasa Arab tidak hanya nama KTP, ada nama jabatan, ada nama keilmuan, ada nama sekolah, nama pencapaian, ada juga ibadah tapi jadi prestis ya. Pak Haji, kenapa nggak ada Pak Zakat? Karena biaya pergi haji luar biasa. Ada nggak Bu sholat? Bu so, kan nggak ada. Syahadat yang mu'alaf tuh, kalau mu'alaf lumayan banyak. Saya mu'alaf. Kita lagi jalan di parkiran disorot orang, Ustaz saya mu'alaf. Nah terus kenapa? Kita tanya gitu. Saya udah mu'alaf berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun bukan mu'alaf. Mu'alaf tuh ini kemarin di syahadat bulan lalu baru disebut mu'alaf. Karena kalau udah 3 tahun masih nyebut diri mu'alaf, semua sahabat mu'alaf. Bener. Sahabat Rasulullah semuanya mu'alaf kecuali Abu Bakar, Khadijah, Sayyidina Ali, Abu Dzar. Itu mereka gak mu'alaf. Mereka udah bertauhid sebelum
sebelum bertauhid kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Kembali ke nama. Jadi nama penting atau tidak? Ya. Kita menoleh kalau kita dipanggil dengan nama, benar? Jadi ada orang mengatakan, Ar-Razi, saya noleh. Kalau di oi, gimana? Oi. Kita jalan, cuma ini mohon maaf, saya cowok jalan. Terus ada yang manggil, ganteng, pasti boleh. Ibu atau yang mbak-mbak ini lewat, saya di sini, nggak ada orang. Waktu lewat bilang cantik, senang, langsung benerin jilbabnya. Berarti cantik itu panggilan yang menyenangkan, benar? Allah juga menyebut dirinya seperti itu, Jamil, ya, Jamil. Anak kecil, anak-anak, dia melakukan kesalahan. Kalau dia pengen minta maaf, dia ngapain? Dia pegang-pegang tangan kalau perempuan gitu ya, pegang-pegang, gitu ya. Berarti dia sedang meminta dengan nama kasih sayang. Ma itu nama kasih sayang. Rahman, Rahim, Mim di situ adalah mim mahabbah, mim cinta. Ada mim mahabbah, mim cinta. Jadi kita kalau lagi salah, jangan nyolot, ngaku aja salah. Ada orang dekat kita, dia melakukan kesalahan, satu ngaku, satu nggak ngaku. Senang sama yang mana? Sama yang kalau ngaku, anak kecil, anak kita nih, ngaku, saya salah Pak, maafin, insya Allah besok nggak ulangin lagi. Sebulan ulangin lagi, dimaafin lagi ya? Maafin lagi, begitulah terus. Begitu terus. Contoh, anak-anak dilarang main api, main air. Besok diulang lagi. Diulang lagi. Besok diulang lagi. Dilarang, besok diulang lagi. Anak-anak pada senang main air kan? Biarin aja dia main air. Kalau ada air hujan turun, itu rahmat semua isinya. Biarkan mereka main air. Nanti sakit paling pertama aja. Setelah itu dia tidak akan sakit lagi. Oh, ini di luar ilmu kedokteran nih, Pak Dokter. Ini ilmu tajribah namanya, ilmu eksperimen. Saya senang dipanggil dengan nama. Kita semua senang dipanggil dengan nama. Kita udah gede, dikenal dengan nama yang lengkap. Contoh tadi Pak Dokter Mahruz Zaman. Jadi orang manggilnya panjang, Mahruz Zaman. Tapi di kampung panggilannya apa? Uus, Lut. Jadi Lut sih. Lut. Jadi Lut. Kayak zuhur jadi lohor gitu ya. Cocok logi Pak. Ketika ada orang manggil kita dengan nama kecil, kita noleh, siapa ini? Berarti teman kecilku nih. Gitu. Berarti memanggil itu menunjukkan pengetahuan si yang memanggil. Nah, ini kaidah. Ini boleh ditulis. Cara seseorang memanggil menunjukkan pengetahuan dia tentang nama. Maka orang-orang
orang yang bisa memanggil dengan nama-nama strategis, nama-nama yang orisinal, nama-nama yang diridhoi, apapun yang dia minta pasti jadi. Minta diampuni, tapi manggil ya Allah ya Adil, wahai yang maha adil, ampuni aku. Insya Allah tidak diampuni seperti yang dia bayangkan. Karena kalau minta keadilan, Allah akan menyiksa orang sesuai dengan kesalahannya. Orang membayangkan adil itu yang memuaskan dia. Enggak, adil itu ada normanya. Kan ini obrolan saya dengan kawan-kawan ya. Ada orang lapor ke lembaga aparatur negara tentang kasus. Ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak. Kenapa? Karena tidak semua laporan itu sesuai dengan SOP. Ada orang ngadu kepada Allah, nggak sesuai dengan SOP-nya, sama ditolak juga sama Allah. Gitu. Jadi kita kalau curhat sama Allah minta sesuatu, SOP-nya harus dipakai, disebut dengan adab-adab. Adab berdoa, sudah dapat ilmunya, adab berdoa. Pertama apa? Syahadat dulu, atau yang semakna. Syahadat dulu atau yang semakna. Yang kedua, berta'awuz. A'udzu billah. Yang ketiga, memuji Allah. Yang keempat, bersolawat. Yang kelima, memanggil Allah dengan nama yang sesuai. Memanggil Allah dengan nama yang sesuai. Kalau minta sembuh, manggilnya apa? Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Kalau lagi galau, manggilnya pakai nama apa? Ya Allah, ya Allah. Itu. Ini gundah, pikiran gak nyaman. Coba badannya didiamkan sebentar, dadanya dipegang, baca aja. Ya Allah, ya Allah. Coba aja nanti akan ada muncul ketenangan. Ya, jadi kalau lagi galau gimana? Pegang dadanya, ngeluh Allah. Ya Allah. Kayak kita lagi bermanja-manja kepada Allah. Coba lihat anak kecil, kalau jatuh nangis, dia nggak sakit-sakit amat, tapi pengen diperhatiin emaknya. Jatuh, teriak gede-gede, apa kenceng-kenceng sambil melihat ibunya. Ibunya cuek aja, dikencengin lagi, gitu. Sakit, padahal dia udah nggak sakit-sakit amat, pengen diperhatiin. Karena sakitnya malu itu lebih besar daripada sakitnya jatuh, karena malu jatuh, ya. Nah, ketika ibunya menyelamatkan dia, terobatilah penyakit rasa malu. Lebih kurang begitu. Kadang-kadang nggak begitu juga. Jatuh benar-benar luka, diambil ibunya, ditiup, karena ibunya yang meniup, kasih sayangnya mengalahkan rasa sakitnya. Maka kalau jadi dokter, punya perhatian kepada pasien seperti ibu kepada anak, itu pasien sembuh langsung, rata pasti sembuh. Kalau mati husnul khotimah, ya. Tapi rata sembuh, karena sifat keibuan itu menyembuhkan. Sifat keibuan itu menyembuhkan. Ini yang membuat kita rindu pulang ke kampung. Ya punya kampung, ya. Ya kampungnya di sini, ya pulang ke rumahnya. Ya, kenapa kita pengen pulang itu ke rumah? Karena ada ibu di sini.
Baik. Tadi ada kaidah, apa kaidahnya? Boleh dibacakan? Cara memanggil menunjukkan, catat nggak tadi? Oke. Kalau dia manggil dengan nama Lut, oh berarti dia pengetahuannya, dia mengerti masa kecilku, dia temanku masa kecil. Kalau waktu sekolah panggilannya apa pada Zaman. Kalau orang manggil Zaman, wah, teman kuliah nih. Kalau orang manggil Dok, pasien nih. Ya. Kalau pasien gayanya harus tegap dikit. Ya. Kalau yang manggil Zaman nih, langsung main bro. Kalau di rumah panggilannya apa? Papa. Yang manggil papa pasti anak. Kita lagi jalan, tiba-tiba papa, pasti anak kok. Gue nih, gitu. Kecuali dia punya anak lagi. Ada apa ya? Gak ada. Apa maksud saya? Cara memanggil itulah makom si yang memanggil. Kalau kita mengerti semua, kita panggil orang itu dengan semua namanya. Saya panggil nih Pak Dokter Lut, Zaman, apa lagi? Mahruz, Papa. Kalau istri manggilnya apa? Bapak. Wah, ini siapa ini? Istri sendiri. Yang manggil ternyata teman hidup. Jika ada orang memanggil Allah dengan semua namanya atau dengan kebanyakan namanya, berarti itu temannya Allah. Itulah Sayyidina Ibrahim, dia memanggil Allah dengan kebanyakan namanya. Gitu ya. Berarti memanggil dengan nama penting nggak? Nah itulah dalil 3 ayat terakhir ya di Al-Isra. Qul ya Allah, qul ya Allah, 3 ayat terakhir. Qul ya Allah. Katakanlah, panggillah Allah. Awidul atau pilihan. Engkau boleh memanggil Ar-Rahman. Ayat ini turun waktu di Mekah. Saat di Mekah itu terjadi orang-orang Nasrani, bukan Nasrani ya, orang-orang musyrik ngajak Nabi ceng Tuhan, apa namanya, bertuhannya itu ya beragamanya paruh-paruhan lah. Hari ini nyembah Tuhan Nabi Muhammad, besok Tuhannya musyrikin. Bagi mereka bisa begitu. Terus Nabi gak mau, karena dianggap menyekutukan Allah. Kok Tuhannya banyak? Nabi ini di mata-matai terus. Jadi ada intelnya orang musyrik. Ketika Nabi sedang sujud, dulu kalau sujud boleh membaca keras. Nabi dalam sujud memanggil Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Lagi sujud. Apa kata orang kafir Quraisy? Muhammad ini betul-betul pengkhianat. Katanya Tuhannya cuma satu, tapi dia memanggil 2 Tuhan. Ya Allah, Ya Rahman. Ternyata orang Ethiopia yang hijrah. Nah, ini sejarah nggak ada di sini, adanya di buku orang Orientalis. Kebetulan saya S3 belajar Orientalisme, kritik terhadap Orientalis. Orang Ethiopia, Habasya, itu Arab hitam. Kalau dia hijrah ke Mekah, hijrah ke Yaman, mereka menyebut Tuhan itu Rahman atau Rahmanan. Allah Tuhan yang disebut di Mekah.
Rahman atau Rahmanan, Tuhan sebutan orang Ethiopia. Tuhan bahasa kita Melayu, Gusti, Pangeran itu sama. Oke? Kata kafir Quraisy, mohon maaf, mungkin karena kurang istirahat, jadi mulai ada serangan. Insya Allah bukan virus ya. Virus apa namanya? Om kita ya. Sejak kapan dia nikah sama tante ya? Apa kata orang Quraisy? Muhammad itu pembohong. Dia tidak mau sharing Tuhan dengan kita. Bisa itu sharing Tuhan. Tapi ketika sujud dia memanggil dua Tuhan sekaligus. Turunlah ayat itu. Katakanlah hai Muhammad, panggillah Allah, panggillah Rahman. Boleh mau nama mana saja, itu tetap Allah. Ya. Mau mana saja, lahul asmaul husna, miliknya lah nama yang bagus. Saya dipanggil orang ustaz, buya, guru. Berarti ketahuan ini jamaah nih, pasti bukan mahasiswa. Ya. Tapi di zaman online sekarang kan kuliahnya online. Mahasiswanya nanya, "Buya, kok kuliah manggil saya buya?" Berarti dia jamaah online jadi mahasiswa. Tidak dapat pengetahuan dia tentang kita ada dua. Saya waktu kecil dipanggil orang bukan dengan nama Aras, karena nama kecil saya. Jika ada orang manggil dengan nama itu, dapat dipastikan, oh, ini temanku atau orang kampung saya. Kita awal-awal merantau, senang nggak ketemu dengan orang sekampung? Senang, bener. Sampai-sampai kalau jadi mahasiswa kita buat komunitas primordial, organisasi kekeluargaan, keluarga apa? Pada keluarga mahasiswa, Tamiya, keluarga mahasiswa Banten, keluarga mahasiswa Jogja. Orang suka ngumpul. Yang saya ada kawan kita kuliah di Timur Tengah, tapi karena ngumpulnya orang Jawa kursus bahasa Jawa, pulang-pulang lebih fasih bahasa Jawa daripada bahasa Arab. Itu realita, fakta. Saya bukan cerita palsu. Ngumpulnya sama orang Sunda, wah bisa bahasa Sunda. Tapi kita ada ngomong bahasa Arab serius, dialihin ke bahasa Indonesia. Sama, ada kawan kuliah di Australia, di Amerika, di UK. Pulang-pulang bahasa Inggris itu kok kayak orang-orang lama. Right. Where are you going? Padahal kuliahnya di UK. Kita curiga, jangan-jangan dia nongkrongnya sama orang Indonesia dulu. Itu ketahuan. Kita bergaul dengan siapa akan mempengaruhi kosakata yang kita akan sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, sejauh apakah kita mengenal Allah, itu dapat diukur. Indikatornya adalah seberapa banyak nama yang kau kenal. Ini jadi kaidah, silakan bahasakan sendiri. Saya ini kenal Allah sebanyak apa sih? Cara ukurnya satu. Seberapa banyak nama yang saya kenali, bukan hafalkan. Kenal, bukan hafal. Saya kenal nama Pak Dr. Mahmud Zaman, tapi ketemu
orangnya nggak tahu, udah bolak-balik ketemu nggak tahu. Ada orang nyebut-nyebut zaman zikir, udah bolak-balik, Pak dokter keluar ruangannya, dia nggak tahu, karena baru tahu nama, belum tahu siapa yang punya nama. Sering begitu kan? Oh, saya sering. Dulu kalau kita diundang ceramah, kita udah datang, MC-nya masih bilang, Ustadz kita belum datang. Saya disapa, masa saya ngomong, saya Ustadz nggak mungkin, nggak mungkin. Berarti dia kenal nama, tapi tidak kenal orangnya, sosoknya. Inilah kejadian umat Islam, bahkan hampir semua orang beragama hari ini hanya sibuk di ritual-ritual membaca Quran, ritual membaca wirid, membaca zikir pagi sore, tapi dia nggak kenal siapa yang disebut-sebut namanya. Lumayanlah berapa. Kalau Pak Mahfuz Zaman lihat orang begitu kan ketawa, senang. Nak ibu itu, ya. Maka mengenal Allah itu mengenal nama, supaya kenal yang punya nama. Insya Allah ke depan kita akan membahas al-asmaul husna satu-satu. Ya. Muncullah hadis ini. Nabi SAW katakan, Inna lillahi tis'atu wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Mi'ah illa wahidah. 100 kurang 1. 100 kurang 1. Coba lihat tangannya. Itu kalau ini berapa? Koreksi 18 apa? 18 sama gores 1 81 18 gabung jadi berapa? Ada 90. Bukan cocok lagi. Nama Allah itu sudah disimpan di sini. Dengan itulah Nabi Isa menyembuhkan orang. Dengan itulah Nabi Isa menghidupkan mayat yang sudah mati. Ya, ibu baru sadar, Bu. Itu masih bohong ya. Kalau saya 111, beda sendiri. 111 jadi berapa? 200 kayak sendiri. Karena nama Allah itu tidak hanya 99, bisa 200-an. Rata-rata 99 ya? Rata-rata 99. Ini nggak cocok logi loh, Ibu. Nggak ada yang cocok logi di dunia. Bagi orang yang mengerti simbol, ilmu huruf, ilmu angka, maka semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah Nabi Isa Al-Masih, yang mengurap, yang menyentuh, yang merusak. Karena di tangannya ada nama Allah. Ini nggak bisa. Aku menghidupkan biiznillah. Dengan izin. Nah, maka di tangan kita ini ada nama-nama Allah. Inilah dahsyatnya kalau orang bukan coba salah, hilang langsung. Benar kan? Orang tengkar coba salah, hilang langsung. Ada jemaah lagi ngejos, jemaah tabligh lagi ngejos. Saya kan senang sama jemaah tabligh, tapi saya gak khuruj lagi. Karena bagi saya setiap hari sudah khuruj. Oh beda khurujnya.
terserah ente. Saya dibentak, kau masih muda, sok pintar. Dia mau pukul saya ambil. Malah bingung. Orang tua kok emosional. Saya masih muda, umur saya waktu itu belum sampai 30. Dia mau marah saya udah. Itu aja kok. Orang kayak gini tua, ngerasa tua tapi emosional. Saya masih muda, gak emosional. Yang tua siapa sih? Yang identik dengan kesabaran orang tua apa anak muda? Itu tua, ngamuk-ngamuk, tua apa tuh? Ya itu giliran saya lagi oke aja. Kalau lagi keluar jawarannya sama aja. Apa mau? Lu jual gue beli. Dulu begitu di terminal aja tengkar sama orang kan nggak level banget. Tapi suatu kali Nabi SAW masuk masjid, ada sahabat doa, kenceng doanya. Ya Allah, ya Ahad, ya Samad, ya man lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Kulhu, surat Al-Ikhlas dijadiin doa. Kulnya dihilangin, ya Ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi? Dia berdoa dengan nama yang dia jika memanggil dengan nama itu Allah pasti menjawab panggilannya. Jika dia meminta dengan memanggil Allah pakai nama itu, Allah pasti memberikan apa yang dia mau. Iblis ketika mau diusir manggil nama Allah, Rabbi anzirni, dan Rabbi berarti Rabb itu nama Allah, wahai penciptaku. Jadi iblis mengakui Allah adalah penciptanya. Wahai yang mengatur hidupku, meskipun dalam pengaturanmu aku diusir dari surga, tolong kekalkan hidupku sampai kiamat. Manggil Rabbi. Belum cukup, dia minta lagi, biizzatika, dengan izzahmu, maka izinkan aku menyesatkan umat manusia semua. Maka iblis minimal pakai dua nama, nama Rabb, nama Izzah. Jadi iblis itu doa gak ya Rahman ya Rahim? Doanya biizzatika, minta juga kepada Allah, tapi minta keperkasaan Allah, minta ketegasan Allah, minta keadilan Allah. Itu iblis. Jadi kalau ada orang sekarang minta keadilan Allah, itu pengikut iblis sebenarnya. Gimana? Banyak kan orang hari ini Allah nggak adil, itu iblis juga. Mukanya manusia, dalamnya itu iblis. Jadi banyak hari ini manusia kerasukan iblis, dan itu nggak bisa diruqyah, hanya bisa diobati kalau dia ngaji, dia belajar kepada orang yang mengerti. Jam 10. Ini bagian terakhir yang saya sampaikan. Nabi bersabda itu, man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang ahsa, siapa yang membacanya, menghafalnya, menghayatinya, mengenalinya, dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Maka inti dari surga itu adalah nama-nama Allah. Siapa yang menelan nama Allah,
mengkonsumsi nama Allah semenjak dia di dunia, dia sudah masuk surga sebelum masuk surga. Itulah surga sebelum surga. Itulah ketenangan sebelum ketenangan. Itulah kebahagiaan sebelum bahagia. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau bukanlah karena zikir, tahajud, Quran, silaturahim, dan sholat berjamaah di masjid, tidaklah aku menginginkan hidup di dunia. Aku minta mati sekarang juga. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu ngomongnya begitu. Ini taman-taman surga. Inti dari semua amalan itu nyebut nama Allah. Coba lihat, kalau sholat mulainya Allahu Akbar, ditutup As-Salam, nama Allah kan? Nama Allah. Semua amalan nama Allah. Mau makan baca Bismillah, mau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, mau nyembelih Bismillahirrahmanirrahim. Allahu. Kenapa nyembelih nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Bisa nggak ibu-ibu mau nyembelih tapi pakai kasih sayang? Sayang nih ayam. Saya kalau ingat-ingat masa kecil, ayam kampung itu udah susah ditangkap. Sekali ditangkap eman nih gorok. Bener gak? Ya. Tapi sekali tamu datang, orang dulu belum banyak jual ayam broiler. Terpaksa kita di belakang berburu ayam kampung. Ketangkep, mau disembelih, kasihan, nangis dulu. Ayam kesayangan. Nah, itu kan kejadian pada murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ingin menjamu gurunya Syekh Abdul Qadir. Lalu ada ayam kesayangan anaknya disembelih, nangis. Itu ayamku gitu. Anak kecil kan nggak tahu malu. Oh, udah jelas ada tamu dia ngomong aja kan. Syekh Abdul Qadir kemudian ini ayam ya. Dipegang, ditiup jadi ayam lagi. Karena di tangannya ada asma. Pengetahuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qutbur Rabbani tentang nama Allah sangat lengkap. Sangat lengkap. Yang dulu turun ke Nabi Isa, turun juga ke beliau. Maka beliau pegang lagi tertib, jadi. Kalau ada orang begitu sekarang gimana? Disembah-sembah kali ya? Ya. Makanya Syekh Abdul Qadir itu kuat syariatnya supaya orang gak nyembah dia. Nabi Isa belum sempat membangun syariat baru merevisi syariat Bani Israel Nabi Musa. Belum sempat, udah Allah tunjukkan lewat tangannya keajaiban. Ada orang udah mati hidup lagi. Nggak percaya orang baru mati hidup. Oh ini kata suri ini. Coba yang sudah dikubur. Kata Nabi Isa, mana yang kau mau? Datang Nabi Isa ke kuburan. Dipegang kuburannya, apa kata beliau? Gali. Digali. Mayatnya masih utuh. Beliau pegang dadanya, ditiup, jadi. Beliau mewakili malaikat. Kan malaikat yang meniupkan ruh. Terus yang ditiupkan ruh dari mana tuh? Tinggal dipanggil, ruh kan punya nama. Nabi Isa panggil nama ruhnya, wahai ruh fulan, dengan nama Allah kembalilah ke tubuhmu. Balik dia. Tapi kalau nggak tahu nama ruh, nggak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Paham ya? Di situ. Jadi nama penting atau tidak? Sangat penting. Maka mulai pada pagi ini mulailah baca-baca Asmaul Husna. Ya. Kalau bisa sekali sehari baca sekali. Minimal kalau nggak sempat 99 baca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Ya, wallahu alladzi la ilaha illa
alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim sampai akhir. Dalam hadis Abu Daud dikatakan siapa yang membaca ayat ini, 3 ayat ini di waktu pagi, Allah turunkan malaikat yang menjaga ayat itu 70.000 untuk menjaganya. 70.000 banyak sedikit. Jika dia baca di waktu sore, Allah jaga sampai besok pagi. Itu. Maka orang-orang yang melazimkan baca ayat ini, Allah jaga dia dengan malaikat-malaikatnya. Ya, semoga jamaah ini nanti sebelum ngaji, Ustaz kan suaranya enak ya, baca Asmaul Husna jamaah. Ya, kalau perlu pengurus bagiin Al-Asmaul Husna yang enak bacanya ya. Kalau suaranya udah enak, tinggal memasukkan makna. Siap ya ya? Siap. Walaupun kajiannya sirah Nabi, tapi sebelum mulai Al-Asmaul, sebenarnya ada Asmaul Nabi. Nanti lain waktu kita ijazahkan. Insya Allah. Gimana? Baik, alhamdulillah, subhanallah, kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu bagi kita. Dan insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab. Namun mohon maaf pada kesempatan waktu kepada jemaah ibu dan bapak yang tadi sudah menerima secara ikhlas bisa memberikan kepada panitia yang memanggil pertanyaan ini. Namun kesempatan yang pertama yang insyaallah akan kita berikan lewat live Zoom mungkin kepada terhormat Ibu Haja Siti Rohaya dapat bertanya kepada beliau kita pada Ibunda Haja Siti Rohaya, kami persilakan. Zoom. Sebelum menunggu ibu tanya kepada panitia bisa memanggil secara ikhlas, namun terbatas sama waktu mohon maaf nanti hanya beberapa pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengar. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Ustaz Al-Aziz yang saya hormati, Ketua Dewan Majelis yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian. Pertanyaan kami adalah, tadi Pak Ustaz menyampaikan tentang Asmaul Husna. Apakah setiap kita melakukan kegiatan sebaiknya kita harus membaca Asmaul Husna? Nah, kebetulan kita kan orang Indonesia, Ustaz, yang mungkin hafal Asmaul Husna yang 99, cuman artinya waktu sekarang kurang hafal. Apakah itu juga harus dihafalkan, Pak Ustaz? Baik. Semuanya barangkali Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah pertanyaan kepada beliau dapat dijawab. Apakah mesti hafal? Mesti sih tidak. Yang pasti itu mesti tahu namanya dan maknanya. Itu yang mesti. Jadi kalau cuma hafal kayak tadi disebut-sebut namanya, orangnya lewat, nggak tahu. Allah ini kan lebih dekat daripada orang tadi. Dia kira Allah itu jauh, padahal Allah itu dekat. Nunggu-nunggu keajaiban, padahal ada dirinya itu sudah ajaib. Gitu. Ya. Jadi banyak orang yang silau, dia melihat yang di luar, padahal di dirinya ada keajaiban. Gak mesti hafal.
yang penting mengenal. Jadi ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Makom orang yang bisa jawab tergantung waktu dia hidup, dia sudah belajar berapa nama, bukan berapa hafal. Udah berapa lama yang dia pelajari lalu dia hayati. Nanti dia bilang, Rabbi Allah Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhammadul Aziz Jabbar. Itu bukan akhir al-Abu. Ya lanjut. Dan maaf, Munkar Nakir tidak mengerti banyak tentang rahasia nama kecuali cuma beberapa nama. Jadi kalau nanti ketemu ada orang yang dia interogasi mengenal nama Allah dan makna seluk-beluknya, bukan saja dia persilakan, bahkan dia hormat. Maaf Tuhan, sudah mengganggu Anda, lanjutkan istirahat. Bisa begitu nanti, ya. Berarti orang ini orang spesial, sering keluar kota. Kalau kita keluar kota, turun pesawat, kita sohibnya kepala negara di situ, kepala daerah di situ, disambut nggak? Perlu lewat imigrasi nggak? Nggak perlu, langsung dijemput, pintu khusus, nggak perlu diperiksa. Maksudnya apa? Kalau kita sudah kenal dengan raja di alam barzakh, raja di alam mahsyar, kita masuk ke alam itu disambut oleh tentara-tentara yang pelayan-pelayan. Mau tak? Mau. Mau ya? Harus kenal sosok siapakah kekasihnya Allah, Nabi Muhammad SAW. Dan mengenal Nabi bisa lewat Asmaul Husna. Gitu, ya. Kepala daerah, teman akrabnya datang, dijemput pakai fatwa. Benar nggak? Karena orang ini penting. Nggak ada yang berani ganggu orang yang di jalan. Kira-kira begitu. Kalau kita udah temenan, menjadi temannya Allah, keluarganya Allah, kita pindah alam, disambut oleh kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Saya hampir tiap pekan keluar beberapa bulan ini. Itu kalau yang menyelenggarakan acara kenal saya, terus dia kenal dengan pemerintah setempat atau kenal dengan pejabat di airport. Oh, itu enak sekali. Kita turun pesawat langsung dijemput, nggak perlu ngambil barang, udah diurus. Mana ininya Ustaz? Apa namanya? Nomor bagasi untuk barang-barang. Oke, kita urus. Kita tinggal datang. Aman sudah. Maka persiapan untuk masuk alam barzakh, mengenal raja alam barzakh. Apakah ilmunya? Ilmu al-asmaul husna. Ya. Nanti coba aja ya, yang udah meninggal pernah dulu ngaji asmaul husna, enak di sana. Kalau nggak percaya coba sebentar. Oke. Ada pertanyaan? Dari online juga. Yang hadir lebih utama. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kami ingin bertanya nih dari jamaah. Izin, bolehkah membaca sholawat untuk kepentingan dunia? Seperti jika kita melihat barang sesuatu yang kita inginkan dengan berucap sholawat aja dulu. Nah, begitu. Jadi ngeliat Pak Jero sholawat, iya. Ngeliat anak-anak sholawat, gitu.
Kalau ada orang muji saya, tapi karena dia pengen saya ngasih dia, itu orangnya tulus ya? Tulus kan? Tapi dikasih kan? Kasih. Karena dia manggil saya dengan nama spesial. Tapi dia bukan teman saya. Teman itu yang menemani di saat tidak ada kebutuhan apa-apa, cuma mau menemani. Makanya orang yang ngopi-ngopi tanpa syarat, pengen mau orang aja, itu teman kita. Kita lagi senang, dia ikut senang. Kita susah, dia temani, dia bantu. Itu teman sejati. Air kita kebuka, dia tutup. Itu teman sejati. Itu baru teman. Cuma ada orang kalau proposal mau diajuin baru telepon. Gimana? Ah, usah. Dia nyapa saya cuma karena ya, kita ditelepon oleh orang, setiap kali nelfon ada permintaan. Kerennya ente sekarang, lu kemana-mana aja, mau dibagi dong. Ya, kita udah males ngangkat telepon orang begini. Bener ya? Wah, pasti minta. Padahal kita memberi lebih, biasanya mau. Cuma karena tahu karakter orangnya, kita jadi nggak mau. Raktir temen 5.000 udah berat waktu mahasiswa. Waktu mahasiswa ya. Giliran udah demen 50.000 lewat. Jajan seminggu lewat. Akhirnya kalau udah pekan terakhir bilang, "Nek, by phone aja." Kata si Neng, bilang aja lebih gak punya, aku aja traktir. Pas udah nikah nggak ada hitung-hitungan. Orang nikah hitung-hitungan berapa aja dia kasih. Tapi kalau apa kawan biasa bisa hitung-hitung 5.000 kurang deh. Kalau udah cinta jangankan 5.000, 5 miliar aja dikasih. Gaya. Kira-kira begitu ya. Kalau sudah jadi kekasih, jadi teman hidup. Allah begitu dengan hambanya yang sudah jadi temannya, jadi kekasihnya, baru terbersih di hati sang kekasih, dia kasih. Enggak kayak yang tadi, giliran ada mau aja pancari lewat. Nabi kalau lihat begitu, dia lagi yang salawat. Pasti ada maunya. Betul. Jeroan. Pulang-pulang dapat jeroan, dapat jero. Jangan gitulah Rasulullah. Rasulullah itu berjuang habis-habisan. Kok kita sholawat pakai syarat? Berarti bukan umat yang tahu diri, umat bersyarat. Umat yang paling disayang Nabi, yang sholawat karena dia rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena emang pengen ketemu, gak ada cerita lagi. Bukan karena pengen curhat, bukan karena pengen ini dan itu, bukan karena mencari ketenangan. Ya. Kalau pengen ketemu Nabi biar tenang, berarti masih ada syaratnya. Dia pengen tenang. Ada orang zikir cari tenang. Zikir, nggak tenang, ditinggalin zikir. Berarti niatnya nggak benar. Dia berniat zikir bukan karena Allah, tapi karena Tuhan lain namanya tenang. Ada yang niat belajar zikir pengen sembuh, nggak sembuh, dia tinggalkan zikirnya. Tapi kalau orang itu niat karena Allah, sembuh nggak sembuh, dia ridho. Kata kawan, sebelum kawin, yang penting sama kamu mas, walaupun hidup susah. Ya kan? Padahal itu di mulut doang, udah ngumpet mau nikah, udah gak tahan mau nikah. Yang penting sama kamu, gitu. Bener, ada orang yang menjalani itu.
walaupun kelihatan kayak kesusahan, tapi dia mencoba untuk menjalani. Oke, ada. Baik, mudah-mudahan bagi penanya sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya apakah menyebut Asmaul Husna bagian dari zikir atau doa, dan adakah thariqah yang mengajarkan zikir syahadat dengan diikuti istighfar dan sholawat? Apakah Ustaz memperbolehkan syahadat dizikirkan? Ya, semuanya itu zikir. Pembukaan zikir syahadat, pintu zikir taubat, mahar zikir sholawat, isi zikir asmaul husna. Bisa diulang? Pembuka zikir syahadat, pintu zikir taubat. Maka orang yang nggak pernah merasa berdosa dan tidak menyesali dosanya, itu dia tidak akan pernah terbuka pintu hatinya. Kalau rasa taubat ini muncul, air mata langsung netes atau merinding atau ada merasa hina, berarti kolbunya sudah terbuka dengan taubat. Kalau sudah dibuka, mahar masuk, tiket masuknya mesti bersolawat. Setelah bermahar masuk, sebut namanya, maka disebut Allah ka, Hayyu ka, Qayyum ka. Oke, coba ulangi. Pembuka zikir, pintu zikir, mahar zikir, isi zikir, Asmaul Husna. Maka semua tarekat, apapun tarekatnya, pasti bolak-balik di situ, nggak ada lebih. Di luar itu bid'ah. Di luar yang tadinya bid'ah. Gitu. Jadi kalau ada zikir untuk kanuragan, itu bukan tarekat. Zikir untuk pelet bukan tarekat. Zikir untuk beli rumah bukan tarekat. Ya. Zikir supaya beli Alphard bukan. Zikir supaya proyeknya lancar bukan tarekat. Tarekat itu yang menghantarkan kepada Allah. Berarti niatnya harus tulus kepada Allah. Maka di situ setelah bermahar, di situ diluruskan niat. Oleh ulama kita dikasih keyword. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hampir semua tarekat baca ini. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku, bukan cantik, bukan pengen ini, bukan pengen itu. Ini harus diulang sebelum zikir itu. Ilahi anta maksudi dibaca. Ya, lanjut. Baik, semoga pertanyaannya sudah terjawab. Selanjutnya, beliau mungkin ini mau menegaskan, ya, apakah menggantikan nama harus diselamatkan dulu, mungkin di syukurnya untuk acara dulu gitu, kemudian jika ada anak sakit lalu diganti namanya, apakah ada pengaruh atas pergantian nama itu? Dan yang mungkin terakhir pertanyaannya sekalian, apakah jamaah sekalian ini, apakah saya sudah menjadi muridnya Abu ya? Ngerasa murid saya? Ngerasa murid saya? Kalau saya nggak butuh murid, serius saya nggak butuh murid. Saya butuhnya Allah, Rasulullah. Karena saya nggak butuh murid, saya nggak bisa disetir oleh murid. Karena kalau murid ini, kalau guru butuh murid, muridnya berpolitik A, gurunya terpaksa ikut seragam murid. Saya nggak butuh murid, mohon maaf. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ngaji kepada saya, insya Allah saya terima. Niatnya yang benar, bukan mencari pembenaran, tapi mencari bukan mencari pembenaran terhadap pemahaman saya masa lalu atau kecenderungan politik,
itu baru murid yang shadiq. Jadi murid dibagi dua, murid yang hakiki shadiq, ada murid yang kadzib, murid yang bohong. Murid yang kadzib dia berguru karena konsep dia sesuai dengan gurunya. Nanti kalau konsepnya udah berubah dengan gurunya, dia bilang guruku sudah melenceng. Padahal gurunya gak ada urusan dengan pikiran dia. Gitu. Pengen jadi murid yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang hakiki atau yang kadzib? Beneran? Serius? Nanti kita beda politik benci sama saya. Nanti saya poligami marah ibu-ibu. Kan ada ustaz kita bagus ngajar hikam, dia poligami ditinggalin ibu. Padahal ibu-ibu itu ngomong dulu, kalau ustaz fulan yang poligami gak apa-apa. Saya dengar itu ibu. Setelah ustaz itu poligami, ibu itu juga nanya, ustaz katanya jaga hati, kok dia poligami? Justru dia poligami itu tuh dari hatinya. Jadi kita punya konsep ustaz itu suci, dia gak mungkin punya syahwat. Batu. Pikiran kita ustaz itu miskin, pakai motor butut, mobilnya gede, pakai gojek, wah itu ustaz ikhlas, itu ustaz saya. Jadi kalau ustaznya nanti pakai Alfa, pakai Lexus, ini bukan ustaz saya, itu ustaz ustaz dunia. Berarti kita memaksakan konsep kita terhadap ustaz. Nggak begitu. Masa ahlu dunia boleh pakai Alfa, guru nggak boleh pakai Alfa? Ya. Masa orang yang kenal dunia boleh pakai Lexus, pakai ini, pakai itu? Masa kekasih Allah nggak boleh? Ya, setuju. Itu yang dari mobil. Jadi si jamaah dulu saya punya guru Kiai Ali Mustafa Yaakob. Beliau beli mobil 2. Apa kata santri samping saya? Kiai katanya zuhud. Mobil 2. Zuhud apa? Maka sekarang dia kalau ngajar ilmu Kiai nggak ada konek, pasti nggak diberkahi. Dia buka pengajian ilmunya Kiai, ada aja orang berbaring. Ngejekin lah, berbaring ya, seperti dia ngejek dia. Kiai saya dulu sibuk sekali, sangat sibuk. Sampai-sampai ada tetangga meninggal, beliau nggak tahu. Ada santri merasa kayak pijat sana, dia bilang, Kiai kita ini enggak mempunyai perasaan, enggak ada jiwa sosial. Masa tetangga mati, dia masih di luar kota. Biasa, itu santri itu gitu. Apalagi jamaah begini, saya gak yakin amat. Saya cuma ibu berdoa, bapak ibu berdoa aja. Ya Allah jadikan kami murid yang saleh. Saya juga berdoa, ya Allah jadikan saya guru, mu'alim yang Engkau ridhoi. Saya gak mungkin doa jadi guru yang suci karena saya bukan orang suci. Saya banyak dosa. Nanti kalau saya dosa, pasti ngomong, Ustaz kau dosa. Itu kata-kata iblis. Karena yang tidak dosa cuma Nabi. Kalau Ustaz pasti berdosa, apalagi buaya. Ya. Ganti dikit jadi buaya, bahaya. Maka saya takut sekali dengan nama itu sebenarnya. Saya minta ampun kepada ya Allah, di dalam diriku ada gejolak batin yang dahsyat. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan. Saya nggak bisa. Kalau murid yang shadiq, ketika gurunya salah, dia bilang, guru gua asli manusia. Gitu. Guru sakit, oh benar. Berarti dia bukan malaikat. Gurunya begini begitu, guruku manusia kok, dia punya hak. Kira-kira begitu ya. Siap nggak punya guru
dan ridho gurunya ngapain. Gitu. Kalau enggak nanti jadi komentator guru, nanti banding-bandingin guru. Asik kalau ngaji mah ini orangnya zuhud, kalau pergi pengajian pergi gojek, udah bau asap tuh ya. Astagfirullah. Kok ada orang tega, murid-murid tega, dia datang pakai mobil bagus, gurunya pakai gojek. Itu yang keren menurut dia. Saya kalau punya murid begitu saya pecat aja tuh. Ya, oke, udah habis. Dia gimana? Ya, baik. Saya tutup dulu ya. Baik. Baik, Bapak Ibu yang bukan Allah, lagi-lagi saya katakan, ya, saya bukan orang suci, bukan orang sempurna. Kalau ingin berguru, istighfarah kepada Allah. Ya Allah, saya mau berguru kepada fulan. Tolong berikan adab yang pantas dari seorang murid kepada guru. Gitu. Insya Allah diberikan jalan. Ya, saya juga bertarung dengan diri saya sendiri. Sebagaimana Bapak Ibu juga bertarung dengan diri sendiri. Sama-sama bertarung karena musuh abadi diri sendiri. Mari kita saling mendoakan. Karena waktunya sudah ini, kita kirim Al-Fatihah aja untuk semua kita. Mari saling mengirim Al-Fatihah untuk semua yang hadir, untuk semua yang ikut kajian ini, baik yang di sini ataupun di mana saja. Lana wa lahum wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Semoga sampai hajatnya semua. Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan urusanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.